Halo, ketemu lagi di channel Jualsi Indonesia. Kali ini saya tidak akan membahas produk atau tutorial, tapi ingin membagikan ide atau pendapat tentang yang saya rasakan tentang dunia perkuriran. Saya pengguna marketplace, tentu tidak asing dengan sistem kurir pengantaran barang yang ada di Indonesia, mulai dari JNE, JNT, Tiki, Pos, dan banyak pendatang baru yang ternyata menggunakan sistem yang berbeda. Nah, karena saya pengguna marketplace, tentu tidak asing lagi bagaimana caranya mengecek resi, mendapatkan informasi bahwa orderan sudah sampai di kota mana. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana agar sistem tersebut lebih baik atau lebih efisien jika melihat beberapa perkembangan di sistem kurir Indonesia itu ada yang masih ketinggalan dan ada yang sudah hebat. Nah, di sini ada 5 poin yang mungkin bisa menjadi saran atau upgrade dari kurir-kurir tersebut, yaitu tentang mendapatkan resi, terus yang kedua tentang notifikasi, terus yang ketiga tentang lokasi pick up dan kirim, dan yang keempat adalah sistem tracking, terus yang terakhir adalah pembayaran. Nah, saat ini untuk mendapatkan resi itu, kalau kita menggunakan marketplace kan udah pasti tahu ya, nomor resinya mesti di sistem marketplace itu ada. Cuman kalau kita transaksi lewat Instagram atau lewat WhatsApp yang secara manual, itu apabila penjual tidak mengirimkan resi atau lupa mengirimkan resi, kan sebagai pembeli kita tidak bisa men-tracking gitu. Nah, hal tersebut kendalanya kalau misal penjualnya lupa, terus barangnya udah jalan, ternyata sampai beberapa hari kita belum dikirimi resi. Nah, pas waktu kurirnya mau nganter, kita nggak ada di rumah. Nah, itu kan ada masalah tersendiri. Beda kalau kita tuh tidak usah repot-repot menanyakan resinya mana bang, atau harus khawatir penipuan atau gimana kalau penjualnya tidak kirim. Nah, apabila itu tuh dihandle dengan sebuah akun atau berdasarkan email atau nomor HP, kan kita tidak perlu menanyakan. Jadi misal kita mendapatkan paket, kita tuh langsung tahu bahwa ada paket yang mau datang ke situ. Nah, terus yang kedua tentang notifikasi. Jadi notifikasi itu ya sama sih sebenarnya dengan yang resi tadi. Bedanya kalau notifikasi lebih detail. Jadi bagaimana kalau kita udah tahu resinya, updatean tentang letak paket itu sebenarnya kita perlu tahu. Ya tidak semua orang perlu tahu, tapi lebih baik opsi yang defaultnya itu update terus gitu. Jadi ada opsi kalau orang tersebut tidak mengaktifkan, ya tidak usah dikabari. Tapi kalau misal jadi pelanggan atau apa, itu kita mendapatkan notifikasi kayak email atau WhatsApp, tidak perlu SMS sih. Kan udah teknologinya udah maju. Jadi disarankan lewat email atau lewat WhatsApp itu udah cukup. Biasanya kalau lewat WhatsApp terlalu mengganggu, ya lewat email aja nggak apa-apa. Biasanya kan kalau HP yang baru kan emailnya selalu online gitu, jadi lewat email udah
sangat berguna lah informasinya. Kalau yang sekarang kan kebanyakan pakai SMS, jadi cuman SMS-nya aja nggak jelas, jadi misal cuman nomor resi ini paket Anda sudah dikirimkan, padahal sampai mana itu kan juga penting. Terus selanjutnya tentang lokasi pick up dan kirim. Nah, bagi yang sering kirim atau sering menerima itu kan seringkali kalau kurirnya ganti harus menanyakan lagi lokasinya, itu kan terlalu membuang-buang waktu. Kalau kita udah ibaratnya udah sering tuh kan mending dijadikan member. Jadi kalau udah member, datanya ada, lokasinya si member ini kan sebenarnya perlu dicatat gitu. Jadi kalau mau pick up tidak usah nanya, ya nanya tapi sekedar kayak ojol-ojol itu kan, lokasinya udah pasti di situ tapi masih tanya apakah sesuai, ya cukup kayak gitu. Jadi kalau semisal si pengirim atau penerima itu susah dihubungi, ada alamat yang sudah tercatat gitu. Terus yang keempat tentang sistem trackingnya. Jadi kalau selama ini kan ada yang resinya itu cuman menginfokan bahwa udah dikirim tapi sampai mana, terus nggak diinfokan teman, baru transit. Nah, transitnya di mana juga nggak jelas itu. Kalau saran saya sih distandarkan, jadi lokasi itu sedetail mungkin kalau bisa, minimal kotanya lah, jadi kita tahu bahwa paket ini sudah sampai ke kota mana. Terus yang terakhir tentang pembayaran. Nah, ini juga satu rangkaian dengan yang keempat tadi. Kalau kita udah menjadi member, sistem member itu kan sebagai pengirim itu kadang susahnya kalau misal kita mau ngirim barang, beratnya belum tahu. Ini di luar marketplace ya, jadi harga kirimnya tuh belum tahu estimasinya. Nanti kalau barang udah di pick up kan requestnya manual selama ini. Terus sampai sana masih, misal kita bayarnya kurang kan harus membayar tambahan gitu, jadi 2 kali kerja. Atau kalau misal uangnya sisa, nanti sistem pencatatannya juga belum begitu jelas gitu, kadang kurirnya lupa atau gimana. Beda kalau itu sistemnya kayak saldo gitu, jadi kita tinggal top up, misal top up akun tersebut, nanti tinggal dipotong misal mau ngirim, seperti itu. Aku udah browsing, udah mencoba beberapa aplikasi untuk tracking, untuk bayar, untuk men-set notifikasi. Dari beberapa yang udah diinstal, ada 2 yang udah mendekati sih. Jadi kurirnya aplikasi itu JNT dan Antar Aja. Jadi kedua itu udah ada sistem login, jadi ada kayak daftar akun gitu. Cuman masih ada beberapa kekurangan, nanti akan dijelaskan lebih detail di video saat menggunakan aplikasi. Yang pertama ini JNT. Jadi dia tampilan berandanya kan udah bisa untuk tracking yang bagian atas, terus bisa untuk scan barcode juga. Terus di bagian tracking itu bisa beberapa resi juga, dan juga ada historinya, itu yang menurutku poin penting. Jadi kalau harus masukin resi
misal tadi udah tracking tapi nggak ada historinya kan agak susah juga. Nah di tracking ini bagus sih ini, jadi ada detail, misal sampai Jakarta, sampai misal transit di Jakarta mana ini. Nah di situ ada nomornya juga, misal diklik terus ada alamatnya lengkap. Tapi beberapa ada yang belum diisi, tapi itu kesalahan penggunanya sih. Nah, misal yang ini kan udah detail itu, ini bisa di telepon kan ada nomornya, bisa juga diklik mapnya. Nah ini kalau buka di map, nah kan detail, kita mau misal mau ngambil paket atau mau nganter paket bisa lebih cepet tanpa harus nyari alamat gitu. Bagusnya lagi kalau JNT itu kadang kalau mau nganter kita bisa WhatsApp kurirnya, jadi di situ ada kurir yang nganter namanya siapa, itu ada satu poin penting, poin plus untuk JNT. Nah ini mapnya tapi itu cuman asal sebenarnya, titiknya Jakarta tapi bukan tujuannya ya ini, jadi cuman kota Jakarta Pusat, bukan agennya tuh yang sebelah mana, bukan. Nah ini banyak sekali historinya, bagus nih, catat. Terus menu, nah yang ini my order ini udah lengkap sebenarnya, jadi bisa berdasarkan tanggal, terus berdasarkan source-nya. Nah ini kan ada historinya tuh kan, detail gitu dan nggak hilang, jadi perlu kita ada barcode-nya juga. Nah di situ kan detail banget, biaya juga ada, terus beratnya ada, servisnya apa, penerimanya siapa, dimensi, banyak, bagus ini. Juga yang kiriman itu juga ada, sama kayak penerima. Terus di bagian estimasi juga bagus, ada historinya atau shortcut ke kota populer, itu juga bagus. Nanti kan langsung muncul. Ada dimensi juga, misal yang kadang kan kena volume itu karena dimensi itu. Nah di situ kan ada akun, nah itu berdasarkan nomor HP dan email. Nah udah sesuai sih sebenarnya, cuman ada beberapa yang belum aja, kayak pembayaran itu belum, terus notifikasi itu belum ada CNT itu. Jadi untuk tracking history aja, terus kalau notifikasinya belum ada. Kemudian kalau mau order atau pick up, kita ngisi alamat dulu. Nah ini karena saya belum pernah order via aplikasi, cuman kayak di sistemnya udah bagus sih, tinggal ngisi alamat terus nanti di daftar pick up gitu. Ya seperti itu. Terus kita ganti ke antar aja. Nah di antar aja ini hampir sama tampilannya kayak JNT, jadi di berandanya kita bisa ngecek tarif atau tracking. Ini juga ada historinya, cuman sarannya history itu sebenarnya jangan cuma nomor resi, jadi kayak ada deskripsi kecil, itu pengirimnya siapa atau isinya apa atau apa ya, harganya, biayanya atau apa, biar membedakan antara resi yang lain. Kalau kita satu hari ngecek 5 misalnya, biar bisa membedakan itu.
Nah ini juga detail kayak JNT tadi, cuman ini nggak bisa kalau di tab dia tidak bisa menginfokan nomor HP atau alamat. Dan ini kekurangannya, dia menyebut kurirnya tuh cuman Satria, jadi semua kurir disebut Satria. Kalau yang JNT itu udah nama, jadi lebih apa ya, jelas lah, lebih detail. Nah kalau bagusnya yang di antar aja nih ada notifikasi, jadi kalau misal di slide di on gitu, nanti kalau ada perubahan lokasi nanti diinfokan di aplikasi itu, jadi langsung muncul notifikasi di situ, bukan di email, bukan di HP, tapi di aplikasinya. Bagus juga itu untuk lebih efektif. Itu kalau di kontak us itu cuma telepon aja, jadi bukan langsung ke kurirnya atau langsung ke agennya, tapi di pusat. Bagus yang JNT tadi. Ini juga kekurangannya juga belum bisa bayar, jadi sistem saldo itu belum ada. Semoga sih para kurir bisa menonton video ini terus mendapatkan masukan yang bagus untuk mengupgrade sistemnya agar memudahkan para pembisnis online. Nah, di sini kalau di antar aja ada poin ini, tapi belum bisa digunakan kayaknya. Nah ini kan tag-nya aja belum selesai. Nah ini itu kan ya udah bagus, cuman belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya di situ cuman poin, bukan saldo ya ini. Jadi kayak dia mendapatkan reward kalau ngirim atau kalau menggunakan pick up. Terus tentang brandanya, kalau brandanya sih gak begitu penting sebenarnya, jadi cuma info-info gitu. Nah di activity ini tidak seperti JNT tadi, jadi dia yang dicatat di situ cuman yang melakukan order lewat aplikasi. Walaupun kita akunnya, nomor HP-nya tuh udah bisa mendapatkan paket dari Tokopedia misalnya, tapi dia nggak masuk di situ si resi. Padahal kalau kita tracking di situ ada, cuman di history activity-nya nggak ada, walau sebagai pengirim ataupun sebagai penerima nggak ada. Nah ini kalau untuk estimasi biaya ya hampir sama sih sama JNT tadi. Cuman nggak ada apanya, dimensinya kalau yang ini. Cuman bagusnya ada 3 servis. Kalau yang JNT tadi cuma 1 servis reguler doang. Nah itu sama, bisa create order dari aplikasi. Selain itu ini yang e-commerce, jadi dia kerja sama Tokopedia. Tapi harusnya sih sebenarnya pakai nomor HP aja udah cukup, jadi nggak perlu di link gitu.
kalau berdasarkan ide tadi kan, jika nomor HP itu mendapatkan paket, nah resinya itu otomatis sudah ada gitu. Kita nggak perlu tahu itu tuh belinya di Tokopedia atau di Bukalapak atau di mana. Yang penting kalau nomor HP-nya itu mendapatkan resi, taruh di situ di history gitu. Jadi lebih memudahkan gitu. Kalau yang lain sih menurut saya masih belum se-update 2 yang ini. Kayak misal POS itu sebenarnya sistemnya bagus, cuman kalau di tracking itu nggak detail, itu cuman serah terima gitu. Harusnya kalau diupdate lebih detail, bagus sih POS itu. Kalau untuk JNE trackingnya lumayan, jadi udah kayak antar aja sih, cuman dia juga nggak ada notif, nggak ada akun, cuman belum berfungsi dengan baik gitu. Kalau Tiki belum, ya hampir sama dengan JNE sih. Kalau si cepat itu kalau pernah aku coba itu belum ada sistem akun, jadi dia cuman estimasi sama tracking doang, jadi nggak ada sistem akun. Jadi historinya ya cuman history yang saat kita tracking gitu. Yang lain ya hampir sama dengan yang belum upgrade ini. Ya itu sih saran saya, semoga bisa merealisasikan ke-5 poin tadi. Kalau bisa dijadikan satu sistem yang lengkap kan lebih bagus. Jadi kalau mau ngirim, kalau mau menerima, kalau mau membayar, kalau mau tracking tuh udah lengkap gitu. Ya, sekian videonya, semoga didengarkan oleh para petinggi kurir. Salam dari pengguna kalian, semoga terus maju. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Semoga ada banyak ide yang bisa dibagikan. Dadah.